Di tepi pantai Madura pada abad ke-16, masyarakat hidup damai di bawah kekuasaan seorang raja bijaksana. Malam itu, di antara nyala api unggun, seorang tetua bercerita tentang seorang pangeran muda yang kelak mengubah sejarah Jawa Timur. Pangeran Situbondo. Di istana megahnya, sang pangeran bermimpi tentang cahaya besar yang memanggilnya menyeberangi lautan. Sebuah pertanda bahwa takdir menunggunya di seberang, di tanah Surabaya. Saat fajar menyingsing, Pangeran Situbondo bersiap berangkat. Ia memimpin rombongan prajurit dan penasihatnya, berpakaian kebesaran berwarna merah keemasan, meninggalkan tanah kelahiran menuju tujuan yang belum pasti. Perjalanan laut diliputi badai hebat. Ombak menghantam kapal kayu, sementara bayangan makhluk laut raksasa tampak di bawah permukaan. Namun sang pangeran tak gentar, keyakinannya lebih kuat dari ketakutan. Setelah berhari-hari, mereka tiba di pelabuhan Surabaya Lama, pusat perdagangan yang ramai dengan perahu, rempah, dan pedagang dari berbagai pulau. Dari sinilah babat itu bermula. Di pendopo Kadipaten, Adipati Jayengrono menerima sang pangeran. Dengan sopan, ia menyampaikan maksud kedatangannya, meminang Putri Purbawati. Namun, sang adipati memberi syarat berat, membabat alas angker di timur Surabaya. Tanpa ragu, Pangeran Situbondo berangkat bersama pasukannya menuju hutan lebat di daerah Rungkut dan Gunung Anyar. Ia berdoa di tepi hutan sebelum menebas pepohonan pertama. Dari balik semak, seekor babi hutan raksasa menyerang. Pertarungan sengit terjadi. Tanah bergetar oleh langkahnya. Dengan satu tebasan keris pusaka, sang pangeran menundukkan binatang buas itu. Namun bukan hanya hewan yang menghadang. Roh-roh penunggu pohon muncul dari kabut. Bayangan dan suara tangis terdengar dari segala arah. Pangeran Situbondo menancapkan kerisnya ke tanah, memancarkan cahaya suci yang mengusir makhluk halus itu. Malam berikutnya, muncul sosok besar berapi, Jin Guntur Arang, penjaga hutan. Petir menyambar di langit. Pertempuran sengit antara manusia dan makhluk gaib itu mengguncang tanah. Akhirnya, pangeran berhasil menaklukkannya dengan keberanian dan doa. Saat menyeberangi Sungai Brantas, muncul wanita cantik bernama Nyi Sabrang Wulan yang menggoda sang pangeran. Namun, air sungai memperlihatkan wujud aslinya, makhluk ular penunggu sungai. Dengan tenang, pangeran membaca mantra, dan sosok itu lenyap dalam pusaran air. Hari berganti, hutan itu mulai terbuka. Para prajurit bekerja keras menebang pohon, membangun pemukiman baru, dan mengalirkan air sungai ke sawah.
tempat itu perlahan menjadi daerah yang subur. Namun di puncak bukit, muncul lagi makhluk berapi, jin penjaga bukit. Ia menantang manusia yang berani mengubah tanahnya. Sekali lagi, Pangeran Situbondo melawannya dengan keberanian. Hingga api itu padam oleh hujan deras yang datang tiba-tiba. Setelah semua rintangan terlewati, berdirilah sebuah kampung baru di lembah hijau. Penduduk menamai tempat itu Situbondo, dari kata situ atau air atau danau, dan bondo, bekal, simbol perjuangan sang pangeran. Namun di tengah kebahagiaan itu, muncul rasa iri di hati Jaka Jumput, pemuda Surabaya yang juga mencintai Putri Purbawati. Ia merasa kalah oleh ketenaran Pangeran Situbondo. Suatu sore di bukit, dua pemuda itu beradu keris dalam pertarungan penuh amarah. Kilatan senjata memantul di langit senja. Akhirnya, Jaka Jumput tumbang dan darahnya menodai tanah yang baru dibuka. Esoknya, jasad Jaka Jumput dimakamkan di bawah pohon beringin besar. Pangeran Situbondo berdoa khusyuk, menyesali pertumpahan darah akibat cinta dan persaingan. Ia kemudian berjalan ke sebuah danau tenang di tengah hutan. Di sana, ia meletakkan kerisnya di tepi air, menatap pantulan langit. Ia tahu perjuangannya telah selesai. Kabar keberhasilan sang pangeran sampai ke Kadipaten. Adipati Jayangrono menyambutnya dengan sukacita. Surabaya kini memiliki tanah subur baru di timur, hasil keberanian seorang pangeran dari seberang laut. Waktu berlalu, daerah yang dahulu hutan angker kini menjadi kota besar. Dari Situbondo hingga Surabaya, nama Pangeran Situbondo tetap hidup. Bukan sekadar legenda, tapi simbol keberanian dan pengorbanan. Dari perjalanan Pangeran Situbondo, kita belajar bahwa setiap perjuangan selalu diiringi ujian. Keberanian bukan hanya melawan rintangan, tetapi juga menjaga hati dan bertanggung jawab atas pilihan kita. Legenda ini mengingatkan bahwa perubahan besar lahir dari tekad, dan bahwa perjuangan sejati adalah membangun diri sebelum membangun negeri.